sebelum lagi Pak RT Basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati dan khusus RT, mungkin yang izin ini inisiatif dari takmir, ya sebab dulunya tidak ada cerita bahwa takmir biasa melihat sholat duhur itu jamaahnya banyak, cukup banyak. Dan dari sholat itu kita merasa penting untuk ngasih kultum. Nah, supaya kultumnya itu tidak berangkat dari kemauan penceramah, sengaja memang kita kultumnya berangkat dari pertanyaan takmir jamaah. Karena istilahnya jamaah bertanya, takmir menjawab. Kebetulan pada sesi yang pertama tadi ada satu pertanyaan dari jamaah yang anonim yang tidak disebutkan namanya. Poinnya bahwa beliau ini 3 atau 4 tahun lagi mau menjelang pensiun. Nah, bersama dengan itu anak mau masuk perguruan tinggi. Beliau ini ingin merintis usaha sebagai alternatif untuk pendapatan, tetapi dihantui rasa takut dan sebagainya. Atas apa ini pertanyaan ini dan alhamdulillah bisa kita sampaikan beberapa poin-poin jawaban. Tetapi dari diskusi dengan takmir rasanya bukan keluhan ya. Situasi kayak ini banyak dihadapi oleh banyak orang. Karenanya muncullah ide ya apa nek diadakno acara ya bagaimana memulai usaha yang judulnya kelasika. Tentu ini bisa singkat, bisa panjang, tapi poinnya setidak-tidaknya ini adalah bagian awal memulai ke sana. Dan saya rasa menjadi penting kalau kita kembali pada masjid, zaman Rasulullah, masjid itu juga bukan sekedar tempat ritual sholat, tapi juga membangun kekuatan, kemaslahatan, kesejahteraan. Atas dasar itulah takmir disetujui oleh Pak RT, dan acara ini kita sedang gratis untuk jamaah. Dan alhamdulillah ini ada jamaah dari luar, yaitu dari BPA. Ternyata kalau duhur sholat di sini. Ya ini tentu bisa kita terbuka untuk siapapun muslim yang ini. Cara saya ini pengantarnya dan nanti ada 3 materi yang rencana mau kita sampaikan di sini. Kalau memang itu merasa enak gitu terus mendak duhur mari mulai rileks saja. Walhasil ini kelasnya juragan gitu ya. Kelas juragan itu sudah mulai rileks. Saya mohonkan Pak RT untuk memberikan sepatah 2 kata sebagai pembuka di acara di masjid. Monggo Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, beserta kelas singkat, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti kelas singkat yang diinisiasi oleh takmir Masjid At-Taqwa. Ini sesuatu yang luar biasa sekali, sangat luhur sekali, tujuannya ini sangat mulia sekali. Pak Ketua Takmir Masjid At-Taqwa ini berinisiatif untuk berbagi ilmu karena beliau sendiri adalah praktisi, pelaku langsung yang saat ini sudah istilahnya menyandang wirausahawan yang sukses, yang saya tahu persis meniti mulai dari 0 sampai dengan besar saat ini. Jadi ini luar biasa sekali, ini sebetulnya kesempatan yang bagus sekali. Jadi tadi kalau saya ketuk, loh, tapi
pikir ini Karang Taruna, tapi yang namanya berusaha ini bisa dimulai dari mana aja. Mungkin anak buahnya Mas Indra ini harusnya dikerahkan juga. Tapi nggak apa-apa, ini kan baru pemula, ini baru membuka pintu. Yang mudah-mudahan inisiatif yang sudah dilempar oleh Pak Ismail ini akan istilahnya akan disambut dengan baik, sehingga nanti peserta yang sekarang ini hadir setelah tahu bisa mengajak, bisa aja nanti materi yang disampaikan saat ini diulang lagi gitu ya Pak Ismail ya. Ya berat. Yang penting ini memang akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Ya, terus terang aja, kalau saya lihat di sini Pak Ismail ini juga merupakan ikatan saudagar muslim se-Indonesia. ISMI, ya ISMI, ya ISMI. Ini luar biasa sekali. Nah ini kalau sekarang ini sering ya saya ini kalau ini ada acara apa-apa, kok yang jadi ya apa aja yang jadi pengusaha atau wirausaha yang sukses itu kok mata sipit. Luar biasa sekarang ini perekonomian di Indonesia terus terang saja, mereka pemainnya ini mungkin kurang dari 20%, tapi menguasai 90% perekonomian kita. Siapa itu? Yang mata sipit. Yang duitnya bukan ratusan triliun, ribuan triliun. Kenapa kok bisa? Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali kita terjebak pada situasi pada saat kita menjalankan bisnis. Kalau dengan sesama, koyoknya kurang serp. Tapi kalau dengan mata sipit, kok rasanya wah, ini pasti ada. Nah ini paradigma ini yang perlu kita bedah. Ada apa sih? Mereka itu kok bisa seperti itu? Ya terus terang saja, saya ya ini hanya pegawai, karyawan yang dibayar. Mereka itu bekerja memanfaatkan banyak orang yang bisa menghasilkan sesuatu yang besar bagi mereka. Nah ini perlu kita pahami bersama, dan seringkali juga kalau kita kumpul-kumpul itu, saya sendiri kumpul-kumpul itu ada yang istilahnya nyemoni ya, sesugih mereka itu ternyata benar-benar satu, kalau bisnisnya masih kecil, hematnya itu luar biasa. Hematnya luar biasa. Istilahnya kikriknya itu luar biasa. Tapi dia dalam usaha itu benar yang namanya membanding tulang itu ya mereka. Nah ini yang kita nggak melihat soro nih, melihatnya sukses sih. Jadi kok enak, kok bisa ini. Tapi juga ada satu sisi gelapnya yang mungkin dia bisa berlaku menghalalkan segala cara. Nah, tapi mudah-mudahan nanti yang disampaikan oleh Pak Ismail ini kan benar-benar usaha yang dijalankan ini sesuai dengan syariah Islam ya. Yang tentunya akan lebih barokah dan pasti barokah kan gitu. Yang mudah-mudahan dengan kelas singkat ini bisa membuka wawasan ya terus terang saja kalau saya yang sudah kerja lebih dari 35 tahun ini mau mulai lagi itu kok kesel ya, aku pengen dolan-dolan doa. Nah ini juga saya sampaikan kesempatan ini juga pengalaman kalau saya dolanannya kebetulan golf itu ya memang rodo memberatkan kantong. Ternyata yang
pedulinan itu ya banyak mereka-mereka yang wirausahawan. Dan wirausahawan yang notabene ya kembali lagi yang mau singkit itu juga ya, sekali main kalau Sabtu Minggu ini ya nggak habis 2 juta ya Pak ya. Mereka itu rame luar biasa. Ini mikir-mikir seolah bisa naik mainnya. Kalau yang hari-hari biasa ya memang murah. Nah, tapi yang saya ambil hikmahnya di situ, mereka itu bisa. Mereka setiap saat Sabtu Minggu yang lain hari-hari biasa ini enak ya. Ternyata wirausahawan itu orang yang merdeka waktunya. Main sama saya dulu. Saya waktu masih belum pensiun, ya baru bisa mainnya itu Sabtu Minggu. Sabtu Minggu, kalau hari-hari biasa tentunya kerja ya, kayak masih berawal, masih berani ya kalau nggak Sabtu Minggu nggak bisa. Tapi kalau wirausahawan kayak Pak Ismail ini setiap saat, yang penting nggak ada janji dengan orang ya pasti waktunya merdeka. Nah ini mungkin yang ya perlu nanti kita ketahui bersama bagaimana kiat-kiatnya itu. Terus juga memang kalau kumpul dengan mereka-mereka yang sukses itu sing proses itu enak itu. Yang nggak enaknya itu kan nggak tahu gitu. Nah ini mudah-mudahan nanti dikupas juga oleh Pak Ismail sehingga di dalam kita memulai nanti kita bisa melangkah dengan tepat dan benar. Jadi jangan sampai kita memulai pada langkah yang salah. Mestinya misalnya melangkah kaki kanan dulu, nah ini kaki kiri langsung blek terus kapok. Terus juga ada banyak yang orang itu mungkin dengan pelatihan itu terus berangan-angan itu Pak Ismail. Berangan-angan karena yang menyampaikan ini orang yang sukses. Iya bisa enak itu. Tapi begitu dipikir-pikir lagi, waduh risikonya gini. Terus akhirnya nggak mulai. Tapi ngomong aku gagal. Kurang dicoba kok gagal. Ini sebetulnya orang-orang yang belum nyoba ini belum pernah gagal usahanya. Tapi seringkali ngomongnya gagal, aku nggak bisa untuk realisir cita-citanya. Jadi dengan kesempatan ada inisiasi kelas ini, mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua. Ya terus terang aja, ini adalah suatu terobosan baru yang diinisiasi oleh Ketua Takmir. Mudah-mudahan nanti Masjid At-Taqwa ini menjadi pusat berbagi ilmu yang kita mulai dari kecil-kecil ini, sehingga nanti bisa membawa branding Masjid At-Taqwa ini tempatnya untuk ngasuh ilmu, ngasuh al-Qur'an. Jadi nanti saudara-saudara yang teman-temannya Pak Ismail nanti mungkin banyak bidang, mungkin nanti pada saat diskusi ada yang butuh bidang yang mungkin nggak dikuasai oleh Pak Ismail nanti suatu saat bisa mengundang temannya itu. Terus mungkin juga ada yang perlu melihat langsung ke tempat kerjanya misalnya, mungkin bisa ada acara untuk setelah ada kelas singkat ini, mungkin kita bisa kayak studi banding atau apa ya melihatlah langsung aktivitas yang dilakukan oleh wirausahawan yang sukses. Ya sekali lagi mudah-mudahan kelas singkat ini benar-benar membawa manfaat bagi kita semua, dan saya berharap juga nanti peserta yang sekarang ini masih sangat terbatas ini bisa menginformasikan ke saudara-saudaranya atau ke teman-temannya sehingga kelas ini bisa lebih hidup lagi, makin banyak tentunya nanti interaksinya ini akan makin bagus karena mungkin satu dengan yang lain punya keinginan atau punya pengalaman
pengalaman yang bisa di-share di kelas singkat ini. Mungkin itu Pak Ismail sebagai pembuka, ya, dan sekali lagi ini membawa manfaat yang baik dan tentunya berkah bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT, Pak Gus, saya langsung saja mohon izin saya berdiri supaya lebih leluasa. Kita mau minum ini. Oke. Baik, teman-teman, bapak-bapak, kita relax saja, relax saja. Tapi sebelumnya saya kenalkan, ini foto saya waktu kecil. Dan saya yang punya foto ini, maka betul, supaya saya ngomong nanti itu, karena apa yang saya bagikan pada bapak-bapak nanti, itu lebih banyak dari pengalaman. Walaupun saya kaya dengan baca-baca ini. Tapi karena memang bisnis ini aku praktek, bukan mimpi. Saya sengaja menyampilkan foto ini di training. Pengalaman bukan yang sombong. Saya anak orang miskin. Jadi dalam foto ini saya anak nelayan, miskin, yatim. Akan saya sekolah itu biasa. Next ini aja, itu aja foto ini. Kok Pak Mail dengan jadi saya anak nelayan di Pasuruan, anak orang miskin. Nah, ini sedikit pengantar. Ini Jawa Pos tahun 2012 yang menulis berita tentang riwayat pulau. Jadi saya pernah ditulis di Jawa Pos. Berita ini tentang saya memulai usaha tahun 2001. Sebetulnya saya juga termasuk dampak PHK. Saya dulu kena PHK tahun Krispon 98 itu saya termasuk sebenarnya korban PHK. Saya tidak langsung. Nah, tahun 2001 Pulau memulai bisnis dengan membeli tanah 1,5 miliar. Duit Pulau namun 2 juta. Pangapunten saya cerita ini bukan, sombong. Bukan itu. Pak Mail hebat, tidak, saya hanya ingin sharing dengan pengalaman ini bahwa saya Pulau ngomongkan insya Allah lebih bagus. Berdasarkan pengalaman. Masjid, coba ya. Jadi, tetapi bapak-bapak, sering foto ini saya sampaikan karena saya melihat salah satu problem orang Indonesia. Mohon maaf kalau saya pakai bahasa pribumi, terutama pribumi itu minder dan melihat, nah ini salah. Ya, saya kadang-kadang ngomong perguruan tinggi kita itu tidak benar. Kenapa? Karena mengajarkan pada kita bahwa dengan modal itu duit. Itu menurut saya salah. Gitu. Nah, kalau lihat foto ini, bayangan Pulau tumbas tanah 1,5 di Pasuruan, kota kelahiran Pulau. Duit 20 juta. Mungkin panjenengan ngomong mamanya pinjam bank. Zaman itu Pak, saya ini tidak direka dengan bank. Saya memang pada waktu itu sempat dari bank ke bank. Tapi semua tidak ada yang menerima karena tidak ada skill. Nah, kalau gitu gimana cara bisa saya membeli tanah 1,5 M dengan 20 juta? Ada 150 teman yang menaruh uang. Ada 1 juta, 2 juta. Saya masih ingat Pak Nuh itu 5 juta, 10 juta. Pak Hoyrul Jailani itu 5 juta. Pak Hoyrul Jailani itu dulu kepala dinas PU 5 juta. Dan itu pinjam dengan saya pakai bikinkan skema kerjasama sirka. Artinya mau bagi hasil. Dan sampai hari ini saya berbisnis itu kebanyakan saya didukung teman. Pada hari ini saya membangun 3 perumahan, satu di Sidoarjo, di Pasuruan, sama di Madura, Pamekasan. Pamekasan itu ada 3 titik. Pangapunten ini ngomong itu ngomong sombong, betul. Makanya kadang-kadang ngeten. Saya itu kadang-kadang dengar. Ternyata menjadi pengusaha itu enak. Tapi kenapa ya dulu-dulu kok nggak dalam melakukan lagi?
Pangapunten kula niki rumahan. Kurung dengan dor jejak-jejak frontage sebelah timur. Pangapunten itu proyek. Ya saya memang masih punya sebagian di dalam. Ada Muhammadiyah yang saya bertiga, ada CJ itu 2, satu nyewa satu beli. Ada Ebat wisata, ada beberapa kawan-kawan saya semua yang beli ke saya. Bahkan Pangapunten, saya ini hampir tidak pernah bekerja. Saya bilang begini, pengusaha itu juragan. Juragan itu tidak kacau, kerja itu karya apa? Kalau gitu juragan kerjanya apa? Tulen lah, ketemu kalau kocok, lobby, terus begelin tangan. Cari investor. Jadi makanya saya banyak teman-teman komplain sama saya, kemarin saya ke kabar saya apa jadi gitu ya, takut gitu. Karena saya betul tak pernah pengusaha. Aku lalu nak kantor, bawa gambar yang jebret, saya alumni IM. Dan saya banyak di rumah. Ya ulang pun bukan dari bisnis. Tapi jangan dikira bisnis saya ada. Pangapunten itu bukan apa. Karena saya itu sering getah-getah. Kenapa ya dulu tidak ini. Padahal enak. Ini. Makanya ketika jadi takmir, pangapunten ya. Dulu saya bukan ke takmir, dulu sholat percing. Berhubung jadi ketua takmir, saya merasa punya kewajiban. Saya melihat jamaah itu maupun gede, kelihatan dari wajahnya itu kelihatan. Dan kalau saya sebagai ketua takmir cuek, dosa saya, gitu loh. Karena itu saya bagaimana caranya? Nah, salah satunya mungkin lagi, walaupun misalnya apa kocok itu sudah lebih. Saya rasa kalau Pak Kocok dia sejarahnya yang punya KFC, itu dia memulai bisnis setelah pensiun usia 68. Pak Kocok bisa. Menurut saya menjadi pengusaha itu tidak ada hubungannya dengan umur. Tidak ada hubungannya dengan umur. Tidak ada hubungannya dengan gender. Bahkan tidak ada hubungannya dengan disiplin ilmu. Kalau udah disiplin ilmu, orang fakultas ekonomi, sekolah bisnis mesti jadi pengusaha. Banyak yang jadi pengusaha. Pembentuk saya tidak sekolah, jadi pengusaha itu. Memang tidak ada hubungannya dengan disiplin. Oke, jadi ini sedikit kata poinnya. Insya Allah kalau ingin bergabung, sharing, tentu benar saya dan apa yang saya sampaikan lebih benar. Nah, next. Nah, ini materi boleh masuk. Pulau nggak ada konsep. Jujur Pak Mol, saya hampir 20 tahun Pak Mol menemani anak-anak muda berbisnis. 20 tahun. Jadi tahun 2004 saya memulai. Waktu itu saya mengelola Entrepreneur University. Karena saya berpikir, aku mau jadi pengusaha enak. Pangapunten tadi itu. Waktu itu saya belum punya rumah. Jadi tahun 2001 saya belum punya rumah. Saya di Kawinan. Saya masih kontrak satu perak istri saya. Jadi di Kawinan saya belum punya rumah. Anak sudah 2. Gaji saya ya UMR. Waktu itu pulau rasanya bahwa urip itu tetap gitu. Ini iso terus no tahun urip iki gitu. Gaji UMR, omah duwe urip di Surabaya. Tentu saya ingin menyekolahkan anak saya lebih dari saya. Kalau dulu saya pernah dikeluarkan dari sekolah karena tidak bayar SPP, saya ingin anak saya tidak, macam-macam. Tapi menurut bayaran UMR-nya rasanya itu yang membuat saya memberontak pada diri saya dan saya akhirnya ceritanya perlu makelaran gitu. Mungkin mendengar tanggal lama itu boleh sok properti, ya kan properti. Ya dulu saya makelaran tanah. Pulau makelaran tanah, jadi kena PHK saya makelaran tanah. Pulau tawaran ke tanah itu tentu diundi tidak laku.
Tiba-tiba yang saya prospek itu Pak Bisri Ilyas yang punya Rewi, perumahan Rewi, Pak Bisri Ilyas. Tapi saya datang ke kantornya di Gresik sana. Ya, dengan kurumus pulau, naik bemu, datang ke beliau. Saya memang sedikit kenal dengan Pak Bisri. Bukan kenal apa ya, tahu lah saya datang ke sana. Saya tawari maunya itu untuk di tanah di Pasuruan itu Pak, daerah kampung saya. Itu tanah miliknya orang Surabaya, Cina, Jalan Majapahit, maunya dipakai pabrik tepung ikan, tapi karena Krismon 98, dolar naik, murung. Karena murung mangkrak, akhirnya ditawarkan untuk dijual dan peluang lari. Saya tawarkan kemana-mana, hampir setahun tidak laku. Terakhir saya tawarkan ke Pak Bisri Ilyas. Beliau tersentak dengan perkataan Pak Bisri Ilyas. Mas Ismail, kenapa tidak ditutup DWI? Dari mana duit 1,5 M? Nah ini perusahaan mindset. Jadi pulau nyongko duit 1,5 M itu panggonan itu tembung. Ya, jangankan saya berniat membeli, bermimpi aja, karep aku aja takut. Jadi problem mindset. Gitu. Jadi pulau rasa milik nuawak. Kalau 1,5 itu saya merasa kecil. Karena itu mohon maaf, kalau saya boleh bilang Pak Mo, problem bangsa ini adalah mindset. Bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan di apa kita banyak, tapi mindset. Dan businessman itu mindset. Ya, jadi itu ceritanya waktu. Akhirnya, kenapa ada di kemudian ya Pak Ismail? Aduh Pak Mudin, saya itu di dulu. Nunjuk, mak ibumu itu mulai ngomong larang aku. Ketika nama emak disebut itu tersentak. Emakmu itu, ibumu itu melahirkan kau itu nyawa, apa itu nyawa taruhannya. Reguli larang. Jadi saya merasa tersentak. Jadi selama ini saya merasa iya ya, aku kok enggak gaya waktu kecil. Dalam emakku, lain waktu nongol, itu lah. Jadi dengan kata lain, kalau boleh saya mau kalau ditanya, dari mana saya mau mulai bisnis? Bukan dari uang, tapi dengan merubah mindset. Dan itu benar, bukan uang. Kalau panjenengan dikasih uang banyak, tapi mentalnya bukan pengusaha, angkuh. Gitu. Okay? Jadi itu ceritanya motor. Ini 4 langkah mudah menjadi wirausaha. 4 langkah mudah. Sengaja mudah ini saya beli merah dan saya beli. Karena di otak kita semua menjadi pengusaha itu sulit. Tidak mudah. Betul. Nah, memang letak sulit dan mudah itu ilmu. Betul. Opo-opo itu menjadi repot, nek ini tidak dari ilmu ini. Sak balik, opo-opo itu menjadi mudah kalau kita punya ilmu. Bahkan saya penjahit. Jadi pulau sekolah mulai kecil jadi penjahit. Kali kuliah pulau jadi penjahit ngomong-ngomong. Betulnya penjahitnya kan 30. Itu sengaja ada mesin jahit di belakang di rumah saya itu. Mesin jahit itu kenangan saya. Mesin jahit di rumah saya sekarang ada mesin jahit. Itu kenangan saya. Gitu. Jadi saya pulang di GIN sambil jahit di kos-kosan di Romo dan gitu lah. Itulah mesin jahit yang saya bawa sampai sekarang. Jadi kalau Pak Mul tanya saya, Pak Mail ya pun gawe baju ini. Saya bilang mudah Pak. Pak Mul datangkan berapa piece kain, saya bisa. Karena saya pernah borong jaket alma maternya ITS sejumlah 2.500. Bisa Pak. Tapi kalau Pak Mul bawa kayu gelondongan jati, Pak Mail gawe apa itu lemari, pusing saja. Kenapa? Karena saya tidak punya ilmu. Jadi kata kunci itu. Nah, kita kaum pribumi di negeri ini mengatakan menjadi pengusaha itu sulit karena tidak punya ilmunya. Pertanyaannya, kenapa tidak punya ilmunya? Ya karena tidak pernah diberi, tidak pernah diajar. Yang saya sekolah kita bukan untuk nyetak pengusaha.
karyawan. Rumah tangga kita, orang tua kita menyekolahkan kita untuk jadi karyawan. Dan yang saya sedih, khutbah Jumat tidak pernah menjelaskan bahwa Rasulullah itu saudara. Gitu. Jadi kadang-kadang jadi otak kita orang pribumi ini ibarat komputer, Pak Mo, tidak pernah diinstal jadi pengusaha. Jadi di dalam sini tidak ada fair. Karena tidak ada fair, tidak disetel jadi pengusaha, ya buruk. Yang muncul takut rugi, takut bangkrut, takut. Ya kan tidak ada fairnya. Padahal menurut saya menjadi pengusaha itu mudah. Misalnya gini Pak, menurut saya ini perlu dianukan. Kalau panjenengan itu karyawan, Mas Indra karyawan, Mas Indra itu sebenarnya melayani dinas perhubungan pekerjaan. Dan dalam melayani atasan. Tapi kalau pengusaha melayani kehidupan. Nah, kehidupan itu luas dan dinamis. Karena itu peluang bisnis seluas kehidupan. Apabila pandemi, wakil lah peluang bisnis. Cuma karena radar kita itu benar-benar pengusaha tidak menangkap. Gitu. Jadi kalau Mas Indra karyawan, kerjanya melayani usaha, melayani dinas atau melayani kantor, ya berarti bekerja melayani kantor. Kalau pebisnis melayani, singkatnya gitu. Misalnya, kalau ono lowongan 5, lowongan pegawaian 5, kira-kira yang daftar berapa orang? Bisa 200. Gitu loh. Kalau yang bisnis sebaliknya, peluang bisnisnya 200. Yang minat cuma 5. Dan yang saya kadang-kadang lulus dodo, justru yang menangkap peluang ini, yang berminat menangkap peluang ini, yang dikatakan oleh Pak RT tadi, saudara-saudara kita yang masih. Ya jadi nyalakan mereka. Karena mereka yang siap. Gitu loh. Nah kalau berbicara duit, nah kan Nas Al-Quran, Mbak, hadis Nabi mengatakan Allah itu tiap hari nurunkan 10 rezeki, 9 kanggo dagang, 1 dari dunia karyawan. Ya memang yang saya Pak, karyawan kan ditambah gajinya. Kalau lebih dari itu perlu dipertanyakan. Gitu loh. Kalau punya bisnis tak terbatas, gitu loh. Karena kadang-kadang saya kalau pengusaha itu, ciri pengusaha itu akrab dengan uang. Kalau karyawan itu tidak akrab dengan uang, karena bertemu uang sebulan sekali, akhir bulan. Kalau pengusaha itu tiap hari ketemu. Mutasi keuangannya itu tiap hari. Mas Dodo gantung. Baik, itulah. Kalau tanya nih Pak, jadi ini pun dianggap kolonial lah, ya dialog aja lah. Jadi 4 langkah muda. Jadi sengaja saya muda ini, saya merai dan Pak. Ini saya untuk, dan saya kalau boleh, saya ingin menggempur cara berpikir kita yang mengatakan bahwa menjadi pengusaha itu tidak mudah. Memang kata kuncinya ilmu. Maka itu kalau panjenengan jadi pengusaha memang untuk belajar bisnis. Nah sayangnya gini kadang-kadang catatan saya, pengusaha pribumi itu biasanya menjadi pengusaha itu by accident. Ini dulu pribumi itu dagang itu biasanya krono nggak iso. Anggap aja jadi pegawai nggak diterima. Ya kayak pulau ini by accident pulau ini. Ijazah ya IN, artinya ijazah itu kepepet. Ijazah ya IN, kenapa ya? Kan ijazah ya IN melamar orang tidak mungkin. Gitu loh Pak. Usia waktu itu saya sudah 38 tahun. Ijazah ya IN, sudah bisa diandalkan loh ijazah ya IN loh. Jadi penceramah, khotib iso gitu. Kalau jadi sudah iso. Ya mau nggak mau itu biasanya pribumi kelompok kita pribumi itu intinya ketika berbisnis itu by accident karena tidak nemu ini akhirnya dodolan di tempe penyet akhirnya gitu lah. Nah karena by accident dan biasanya ngapunten motivasinya untuk perut, untuk makan, gitu.
karenanya tidak memahami pentingnya ilmu. Dengan kata lain, dulur-dulur saya pribadi yang kira swasta usaha kecil itu tidak punya ilmu bisnis. Gitu. Ya ilmu dolek duit, iya, tapi orang do ilmu bisnis. Akhirnya gelimbang-gelimbang oleh sih. Dulur-dulur Chinese itu ono ilmu. Ini sebenarnya hadis juga, hadis Nabi. Tapi tidak tahu hadis atau makalah. Man marodat dunia falaibil itu hadis Nabi yang katakan. Sopo wong kata Nabi itu ingin sukses dunianya, dia harus punya ilmu. Kata dengan ingin sugih itu juga ilmu sugih. Bukan ilmu kerja. Itu bukan. Jadi saya ingin, saya ngumpulkan tanpa jadi. Panjenengan harus, kalau tidak, ayo monggo diskusi kalau bahwa jadi pengusaha itu mudah. Tadi kalau ada lowongan siji seprimo, sing lamar roh, tapi bisnis sebaliknya peluang itu 200 yang berminat cuma. Jadi sebetulnya lebih enteng, gitu, lebih enteng. Oke, maka itu nanti diskusi. Saya hanya ingin termasuk saya mohon kepada Pak Sukojo, karena saya hampir 20 tahun Pak menemani anak-anak muda berbisnis. Salah satu tantangan saya orang tuanya. Karena banyak orang tua tidak menginginkan anaknya berbisnis. Ngapunten, saya sampai datang ke orang tuanya untuk meyakinkan orang tua. Ketika saya datang ke orang tuanya itu, saya tidak berbicara profesi, tidak berbicara pekerjaan, saya berbicara sukses. Saya bilang sama orang tua, Pak, Ibu, panjenengan ingin putra sukses. Nggih, Bapak itu. Saya ningali putra panjenengan ingin jadi anak sukses. Sama. Namun putra panjenengan dengan perubahan zaman dan sebagainya, pengetahuan yang dia peroleh, kuliah dan sebagainya, milih wira swasta. Oh, kemarin insya Allah dan pengalaman dulu, saya tunjukkan apalagi ngapunten foto saya ini ada kisah nyata lah. Dan saya bilang ini, insya Allah Bu, kalau panjenengan ridho dengan panjenengan, pulau kancani, pulau tuntun. Dan alhamdulillah itu yang baru saja. Ya, saya juga nanti akan mendatangkan di sini kalau Bapak mau, misalnya kuliner, saya akan datangkan teman-teman yang kuliner, misalnya. Dan pernah saya datangkan ke sini dulu, awal-awal saya di sini. Pak D, yang punya ayam bakar Pak D, Iya. Erik, kan pernah datangkan gini. Cuma buku masjidnya rotok ini, akhirnya mundur. Nanti Pak, gitu loh, ya. Oke, jadi poinnya pertama ini. Kula nyuwun tulung teng panjenengan di otak panjenengan harus dihapus bahwa menjadi pengusaha itu sulit. Tidak. Ya sulit itu kan tidak ilmu, karena itu ya ngaji ya. Next. Nah, kalau 4 langkah ini sebetulnya hari ini saya akan kecilkan. Kalau 4 langkah, 4 langkah nih, jadi minggu 4 langkah. Sanes duit. Apa langkah yang pertama? Niat yang kuat dan suci. Ini Pak Siti Pak Nadu. Monggo Pak Siti. Langsung duduk aja. Langsung duduk aja Mas. Kalau saya kasih pelan itu harus. Ya, ikut aja ya nanti yang sebelumnya. Oke, jadi 4 langkah. Langkah yang pertama, bukan duit. Salah besar kalau duit. Bangun dan kalau jenengan gak ada terus kata, ilmu gak bangkrut. Jadi langkah yang pertama itu niat yang kuat dan suci. Ini sebetulnya cara berpikir agama. Kemarin kita Pak Mul kan ngaji hadis, ya, ngaji hadis kitab Tazkiyatun Nafs. Apa itu hadis arba'in Nawawi. Oh, hadis yang pertama dibahas itu tentang niat. Memang kita diajari oleh agama, Pak. Oleh itu diawali dengan niat, apapun dengan niat. Dan niatlah yang menentukan.
Panjenengan minum air putih ini, tapi niatnya itu dipandang sebagai halal. Gitu. Jadi niat itu, karena niat itu akan connecting dengan Allah. Jadi niat yang kuat dan suci. Sebenarnya memang niat kuat dan suci ini perlu dalami, Pak. Karena niat ini bukan wilayah pengetahuan, tapi wilayah keyakinan. Banyak orang yakin, orang pinter, tapi tidak yakin. Ya Pak Api itu contohnya syarat Surabaya. Nah, Surabaya itu ketika menghadapi Belanda atau nikah, yakin. Itu namanya visi. Lebih baik aku mati dengan calon. Itu walaupun bambu runcing mengalahkan meriam. Coba dengan renungan. Ini bukan karena mistik, bukan. Bambu runcing mengalahkan meriam. Kalau diseminarkan, pasti bambu runcing kalah kalau meriam. Tapi kenapa sejarah kita membuktikan bambu runcing mengalahkan meriam? Bukan bambu runcingnya, Pak, yang menentukan. Ono isen-isenane. Bukan. Misalnya ya, Bung Tomo itu ketika melawan itu saat dulunya memang minta ijazah dan Hasyim Asy'ari. Tapi kalau Bung Tomo tidak yakin dengan ijazahnya Hasyim, lumrah. Yang kita hilang di bangsa ini adalah keyakinan itu. Nah, niat itu berdasar yakin, kata dalam sesat. Jadi niat yang kuat dan suci. Misalnya Bapak tuh, proses ini juga ngomong. Panjenengan proses tanglet itu. Pertanyaan buat dia. Katanya mau pensiun. Coba panjenengan gitu, nyudawi, mengkeda. Yang bagus itu malu. Di tengah-tengah nama dengan maju. Coba Pak Maju berdialog dengan rohnya. Atau masih berdialog. Pulau biasanya tuh bener nggak kau itu jadi pengusaha? Cocok kau jadi pengusaha, cuma terkesan dengan Pak Sawarno sukses. Karena itu motifnya tidak kuat. Karena panjenengan hanya karena orang lain. Gitu. Jadi jenengan harus berdialog supaya niat itu betul-betul kuat dan suci. Suci itu dihubungkan dengan Allah. Artinya kita suci. Aku nak suki, aku tak zakat. Suki aku nina nomah. Saya nadar saya waktu saya pertama kali bertanya itu saya haji. Dan alhamdulillah saya akhirnya haji pertama kali tahun 2001 dengan mak saya. Itu nadar. Terus poinnya kita bilang, poinnya itu monggo. Kok Pak Mae tidak bicara duit kok? Saya tidak berbicara gawe arsitektur kok itu. Ya sebetulnya itu berpikir agama, Pak. Selain niat, itu berpikir agama. Tidak tahu ini hadis atau Al-Quran. Ibda binafsik. Ini sebenarnya cara berpikir agama. Makanya sering saya bilang, kalau kita orang Islam mau menjadi pengusaha, tidak belajar ke orang lain. Belajar ke Rasulullah, belajar ke para sahabat, termasuk pada para wali-wali yang datang ke sini menyebarkan Islam. Beliau itu saudagar. Sehingga berceramah tanpa amplop itu. Kalau saya betul-betul yakin ya, jadi ini sebenarnya ilmu agama kan pantas kalau di masjid. Saya berharap masjid kan seperti ini. Oke, jadi niat yang kuat dan suci. Monggo itu pertama, panjang kuat. Bahkan ukuran kuat itu kalau di Al-Quran saya lupa, mungkin Deki bisa bantu saya. Ada ayat yang mengatakan di Al-Quran, orang beriman itu ketika dibacakan ayat Allah bergetar. Jadi Pak Madu oleh panjenengan niat kuat untuk mau menjadi berwira swasta, sampai panjenengan itu ketika mau mewira swasta itu bergetar hati panjenengan.
Bukan hanya ngapunten dia Surabaya, bukan cuma mulutnya yang ingin jadi pengusaha. Segenap jiwa raga. Bahkan saya ini belajar sama teman-teman China. Orang Cina itu mengatakan, orang Cina itu kalau berbisnis itu bersetubuh dengan bisnis. Itu ajaran Cina. Ketika teman Cina mengatakan begitu dan kemudian itu, saya ingat Al-Quran. Al-Quran itu mengatakan, udhulu fisilmi kafah. Masuklah kau ke dalam Islam, kata Al-Quran, secara totally. Itu sebetulnya bukan hanya Islam, tapi orang itu, ojo kece gitu. Jadi itu anak yang muda-muda ini, mas-mas yang muda-muda ini. Kalau ingin ngomong orang, ojo kece. Ya, kalau orang Jawa itu tali dong, tali layangan, ada sitok hilang-hilang. Gitu. Karena yang menentukan hidup kita itu kita semua, bukan yang lain. Gitu. Jadi karenanya materi ini berangkat dulu jadi pengusaha itu bukan duit ukun. Tekuk dandani awake dhewe. Karena dari sini dimulai hidup itu. Dimulai dengan niat, dimulai dengan notoh diri. Dedek. Supaya kita sakti nanti dalam hidup. Zaman sekarang tidak cukup orang pintar, Pak. Orang pintar wakeh, profesor, dokter banyak. Yang kehilangan sekarang itu orang sakti. Dan sakti itu sebetulnya istilah yang ada di budaya Jawa. Dulu orang pintar itu orang sakti jadi Jawa. Pintar, istilah pintar itu kan barat. Nah, orang sakti biar itu, Pak. Ukuran orang sakti itu bukan karena pengetahuannya. Bukan. Kalau sekarang kan orang pintar karena pengetahuannya banyak. Bukan. Kalau terminologi Jawa, orang pintar yang disebut sakti itu adalah ini kalau cukup buyuan. Wong yang antara mulut dengan tindakan itu sama. Itu aja. Iso ngelakon dari wong biyen itu, Pak. Wong biyen itu iso bismillah saja itu sudah sakti. Ya karena bismillah itu cekali tenanan jadi lakoni, Pak. Lah wong saiki kadang-kadang bisa saja hafal Al-Quran, tapi telat. Gimana? Ya, kemarin kan pengajiannya Ustaz Taufik kan mengingatkan ini. Kenapa Tuhan itu bersaksi atas nama waktu, wal asr, wa duha. Kenapa Tuhan bersaksi dengan waktu? Supaya kita itu memperhatikan waktu dan supaya on time. Saya kadang-kadang bertanya, wong Islam itu mindset moro, jamnya moro sudah. Tidak mungkin. Apalagi dengan bisnis, telat sedikit aja sudah komplain, Pak. Gitu. Jadi harus on time. Nah, kita puasa kan diajari on time, Pak. Waktu kok kan tidak boleh tunda sedikit, Pak. Cuma kadang-kadang kita itu hidup tidak on time. Oke, poinnya niat dan hikmat dan janji. Caranya tadi, misalnya siapa lah dulu atau masih dalam usaha misalnya malam nanti itu tengah gitu. Bahkan kalau perlu ya cepat. Ngapunten cerita saya beli ruko itu 18,5 miliar tanahnya. Itu miliknya ngapunten orang tua. Duit saya cuma 500. Waktu itu berkata, istri saya sampean kok, gitu lah biasa. Tapi kalau memang, tapi masih ada rasa takut. Saya bilang, terus sering dia, nggak betul, saya sering dia, kenapa kamu tiur? Kau menyolong peti, kau nggak nyolong, gitu. Kau nggak nyolong peti, tapi takut itu. Sampai saya bilang, Allah itu bikin matahari bisa, rembulan bisa, masa sih ngangkat derajat? Teko anaknya nelayan, dia menjadi sesuatu yang tidak bisa. Kalau tidak bisa, Tuhan apa itu? Buat apa kamu sembahyang menyembah Tuhan yang tidak bisa berbuat apa? Nggak betul, pokoknya sombong loh Pak. Tapi memang keimanan kita itu untuk yakin dan niat untuk kuat itu memang harus dipertanyakan. Kalau cepat kali kan saya tidak bisa menipu diri saya sendiri. Allah la haula wala quwwata illa billah, semacam-macam. Kalau gitu bukan karena Tuhan. Kau jadi goblok.
Wong sing males, wong sing sogetan, gak gelem. Jadi saya memang membongkar diri saya. Ngapun? Mohon maaf, saya di masjid. Saya sampai pernah penempelin diri saya. Tas. Kenapa? Karena saya anak orang miskin. Lingkungan saya, mohon maaf, lingkungan nelayan. Saya emakmu lerokon dowo. Kalau kamu licik, kamu mengkhianati emak, saya bangga. Betul ini pengalaman saya. Makanya hal-hal gini yang saya ceritakan ya bukan sombong, Pak. Saya terpilih. Saya sampai sekarang ingat. Mana kalau takut, kadang saya bilang, makmum lah yang nyawa. Ya memang kadang-kadang coba adik-adik renungkan. Ibu Anda melahirkan Anda itu nyawa. Ibu Anda melahirkan Anda itu batas mati dan hidup. Juga kecek dari kita cuma tenang-tenang dong. Karena arti ini tidak bermanfaat untuk orang lain. Jangan-jangan kita hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kalau dalam pemahaman agama bahwa kita ini menjadi manusia yang berguna, bukan manusia ego. Bukan. Ya, tanduran dulu Pak, tanduran ini. Saya orang manfaat ya Pak. Ngedebi wong, kayu ning iso digawe areng. Lah saiki ana menungso, uripe cuma mikir awake dhewe tok. Iki pasti menurut saya. Maksud saya ngajak Bapak atau kita semua berpikir supaya kita mendalami, supaya orang itu bagaimana, bukan yang pinter sakti. Tapi sombong Pak, nggak boleh sombong. Oke, jadi langkah yang pertama niat kuat dan suci. Saya mungkin bapak-bapak punya cucu dan sebagainya, ini penting. Saya Pak Mul bersaksi melihat kegagalan anak-anak Indonesia. Mungkin Mas Indra juga punya anak, ini penting di Indonesia. Saya bersaksi kegagalan anak-anak Indonesia bukan karena otak tidak cerdas. Anak-anak kita cerdas. Pak RT itu kemarin bilang saya Pak RT, cucunya itu udah belajar sekarang pakai laptop. Cerdas. Bahkan kalau sudah menyangkut IT, kita itu kalah cerdas dibanding anak kita. Jadi anak kita gagal bukan karena otak tidak cerdas, bukan karena malas. Kalau mereka malas itu karena mereka agak tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Kalau itu kenapa mereka gagal? Nyundul jangan karena Allah. Nah kalau dulu karena nasib, itu kan nyalahin pengeran. Padahal Allah di Al-Quran mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak redha. Jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan itu Rahman Rahim. Tuhan itu Maha Kasih dan Sayang. Kalau kita gagal bukan karena Allah. Kalau itu karena kita, anak-anak kita atau kita semua gagal karena bukan karena otak tidak cerdas, bukan karena malas, karena tidak punya alamat masa depan yang jelas. Saya sering lihat anak-anak muda ini ketika saya tanya, Mas, Anda besok mau jadi apa? Bingung. Kalau kamu muncul, saya ingin menjadi orang sukses Pak Ismail. Iya, sukses sebagai apa? Jadi anak-anak kita ibarat orang berjalan Pak Bo, itu orang yang kesasar. Jadi dia berjalan. Hari ini hari Sabtu, besok Ahad, artinya bergerak. Tapi bergeraknya itu tidak punya tujuan yang jelas. Gitu. Dengan kata lain, anak-anak kita itu seperti anak-anak kesasar. Mohon maaf. Bawaan orang kesasar itu ada 3. Hidupnya tidak bahagia. Wong yang kesasar itu wajahnya lungsek, kemeringet. Yang kedua, orang yang kesasar itu hidupnya defisit. Harusnya saya misalnya mau ke rumah sakit Dr. Sutomo karena tahu alamatnya apa, saya sudah bisa menghitung waktu dan bensin yang saya gunakan.
Tapi berhubung saya tidak punya alamat ke Bapak sono, yang seharusnya 2 jam sampai, saya bisa kerja 2 hari. Artinya apa? Hidupnya tidak efisien. Dengan kata lain itu kritik saja. Harusnya umur selawe itu deket. Bukan, ya saya berharap sih kemarin kita knowledge Nabi itu mempelajari Rasulullah itu secara nalar, secara empirik. Artinya ada keteladanan pada Nabi itu yang bisa kita contoh. Oh Nabi Bapak itu sudah contoh. Ya, Abu Han mengatakan laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada contoh. Salah satunya adalah pada diri Nabi itu berjuang. Gitu, tidak nyantol dan punya tujuan. Nah, anak-anak kita, maksud saya berharap yang bapak-bapak yang sepuh, misalnya Bapak Sukoco, Pak menemani anak-anak kita untuk berani mengambil keputusan masa depan. Life is choice. Niat tadi. Kalau tidak ya, orang sasar tadi tidak bahagia. Bahkan ini belak-belakan mau, belak-belakan aja. Ini riset. Anak-anak kita sudah tidak bisa beli di rumah di kota. Ini riset. Gitu. Jadi ini Setiawan Pos itu mengatakan anak-anak milenial Indonesia tidak bisa beli rumah di kota. Karena sudah dikalkulasi gajinya sekian, harga rumah semakin naik, tidak terjangkau. Ini bisa terus terus. Karena itu kebanyakan anak kita. Saya minta sampai BI generasi. Saya kan Mbak Koco itu sejuk. Itu kan anak-anak kita ini yang harus kita dorong untuk menjadi orang yang sukses. Oke. Jadi pelajaran ini juga saya mohon anak-anak kita juga harus berarti niat tadi. Niat kuat dan suci. Suci itu libatkan Allah di dalam niat itu mau. Ojo angger aku pengen suge cuma kan bawa dewi. Melibatkan Allah itu ya kemarin takbir ini Pak Mul juga derek pulau iri Pak. Kita takbir sini apa itu bisa apa studi banding dan gini Blitar gitu. Yang masjid itu saya terkesan Pak. Wong wis sederhana tidak lulus ya lulus sekolah SMA Pak. So gini dan dia berbisnis itu 20% katanya sahamnya Allah. Jadi untungnya 20% itu dan dia bangun masjid miliaran. Tiap bulan, ini ya, tiap bulan sumbangan ke masjid itu 400 juta. Apa dengan saya ngiri Pak saya? Kapan saya? Ya belum turun ya sudah duit cangkem tak lihat. Itu loh Pak. Dia cangkem tak lihat lagi gitu. Mengintai besok oke kapan gitu. Oke, jadi suci meniatkan Allah. Gitu. Oke, ini yang pertama. Kalau ada tanya gimana? Ini dialog ya, jangan dialog. Yang kedua, apa ini? Yang kedua, jadi langkah yang pertama niat kita. Noto niat kuat dan suci. Kuat itu sampai ning jenengan ya sudah nanti ginilah kalau panjenengan dulu naksir perempuan gitu ketika perempuan itu sebut jenenge itu rasa ngar gitu loh. Ser gitu loh Pak. Itu kuat. Kalau itu belum gitu. Jadi yang kedua cari mentor. Cari mentor itu guru. Gitu. Ini yang sulit di kitab di muslim di pribumi. Teman-teman Chinese itu mentor yang bagus orang tua. Ya, mentor yang bagus itu orang tua, orang-orang sekitar kita itu mentor yang bagus. Tapi pangapunten dalam hal bisnis, rata-rata orang tua kita bukan mentor yang baik. Malah menjadi pemadam kebakaran. Malah mendoni anak. Itu tadi yang saya ceritakan. Gitu. Jadi harusnya mentor. Makanya saya berharap Abah Koco kalau punya cucu 3 atau 2 nyuwun tolong
setunggal panjenengan ndongaaken dadi pengusaha. Supaya ekonomi bangsa ini muslim yang juga ngelola. Betul. Kalau tidak orang lain semua. Betul. Nggak gawe mau gambarin tidak tangguan mau. Ojo nyalakan mereka, Pak. Aku tidak mau nyalakan mereka. Kenapa bukan saya yang bangun mau? Supaya mall masjid meadan mlebu nang mall. Ini Mekah itu. Oke, jadi cari mentor. Ini sebetulnya ilmunya alirannya Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan itu sederhana gini, mek kon dadi pengusaha. Wis nginti loh orang pengusaha. Kon dadi pengusaha. Jadi tidak perlu pikir begini, tidak perlu kuliah, tidak perlu apa-apa. Wis melu jadi pengusaha. Ya tadi anaknya Pak Ambang, anaknya Pak Matlana yang kemarin. Seharusnya gitu, seorang tua yang bagus. Nah, cuma kan orang tua kita banyak anak pengusaha dan kadang-kadang juga pengusaha muslim itu kurang punya peduli terhadap anak-anak muda. Makanya Pak Mul, pangapunten Pak Mul, saya bersyukur. Ngapunten jenengan anu. Kula ini tiap hari, Pak. Makanya teng griya kula itu koyo kelas. Pak Koco. Kula kadang-kadang nggih bener-bener ini ngiming-ngiming panjenengan mau. Urip kula ini kira-kira 20% ngurus bisnis. 80% ijmi dan terutama dengan anak-anak. Kula paling remen dengan anak-anak muda. Karena harapan kula dengan anak muda, kalau sing ndelok kula belum anu saya. Mau bicara politik, jadi kadang-kadang saya melihat gini, Pak. Tapi kan tidak boleh putus asa saya. Delok Indonesia itu kayak kolam terus, Pak. Korupsi, wajar. Gitu. Pemimpin itu harusnya seperti gembala yang melindungi gembala. Itu kalau ada pepatah Arab. Tapi yang terjadi di negeri ini, pemimpinnya justru segalanya. Bagi umat, bagi rakyat. Tapi para protes aku tuh DPR. Ya sudah lah, aku tak ngomong. Makanya saya hampir banyak di belakang. Dan saya berharap anak muda ya. Nah, kalau tidak banyak muda, Pak Koco, saya berharap hasil ngaji ini kok jadi pengetahuan, gawe ngancani putu, Pak. Saya berharap Mas Bram ikut ya. Tak provokasi. Baik, jadi ini mentor. Cara yang kedua cari mentor. Yang betul, saya mewakafkan waktu saya untuk ini. Saat ini ternyata Pak, pada malam tiap hari. Ngapunten lho, tidak minta bayaran lho. Kok sangkane kula boten pembicara terus apa itu public speaker. Ngapunten saya tidak. Ya kira wis ben aku kok mati ono celengane lah gitu. Apa meneh urip. Dan saya berharap juga ini Mas Muslimin jadi pengusaha, Pak Untung. Ya ini sudah saya tantang, itu saya jenengan mau ini. Saya tantang ini Pak. Kalau dapat perumahan, kalau dapat perumahan tentang masyarakat pulau, kan butuh listrik. Ayo Mas Rasyad, garap listrik. Ini pun biasa ngomong ini pun. Kalau malah Pak Untung sudah peluru, karena saya pengembangnya, gitu loh. Terus kalau balan kok tantang, mek sampai berhasil lagi. Aku bangun orang Pamekasan, orang sampah. Terus kenapa? Mek kok sifatnya jujur lah ini Pak. Bisnis itu jujur. Sebetulnya bukan bisnis. Saya sering bilang gitu, bukan bisnis. Offline itu jujur. Apapun yang dibangun di atas ketidakjujuran itu palsu. Pulau seduluran, tonggoan, tidak jujur itu palsu. Karena palsu itu tidak sejati. Walaupun kadang-kadang tukaran Pak. Mula kalau saya bilang, oh coba nih sampean aku tidak tukaran. Aku mbek bojoku lho sing I love you sing tukaran. Oh pemenang kalau mitra bisnis. Tapi kalau nama itunya untuk suci, insya Allah. Jadi langkah yang kedua, cari mentor, cari guru. Monggo. Guru yang bagus, kalau Bapak ini misalnya guru yang bagus, Pak, orang yang dekat dengan jenengan dan bisnisnya sama.
Misalnya kan misalnya tadi bisnis sembako, panjenengan punya guru yang selera itu bagus. Sampai tidak perlu kuliah, tidak perlu ceramah-ceramah ini, tidak usah mewong ini lorong lain. Kalau teorinya Pak Daman itu bisnis itu ketularan. Gitu. Makanya kalau adik-adik mau jadi pengusaha, usul saya ke tempat untuk kumpul karyawan. Kalau karyawan, sambatan coy sini. Ya saya lupa, karena karyawan itu hidup itu tanggal 1 sampai tanggal 30. Engkau mulai lagi 1, 30. Seperti politik Indonesia 5 tahunan. Kalau pengusaha itu lihodin, Pak. Kenapa pengusaha itu biasanya loh Pak ya. Kalau pengusaha wajahnya lebih tua atau kalau ini kakek utang. Tapi pengusaha biasanya cerah. Karena Deloitte itu senang dengan masa depan. Akrab dengan uang tadi itu. Dulu kadang-kadang provokasi gitu. Tapi ini sesungguhnya gitu. Makanya saya bilang, jadi pengusaha beda, mudah dan mulia. Mohon maaf ini masih. Saya sering memprovokasi ke kawan-kawan saya. Provokasi. Ternyata saya jadi pengusaha itu. Saya tidak sedang menotok karir pribadi saya. Tapi karir anak-anak saya. Mantu saya, jablangnya tak buka, mantu saya itu. Waktu melamar anak saya dunia begitu. Mau kerja dulu. Kenapa aku kerja? Aku apa? Singkat kata, anak saya tidak perlu bingung dari pegawai. Sementara Pak Kojo, ngapunten ini belak-belakan aja saya. Ya, masjid saya tidak boleh, bukan tidak boleh bohong dimanapun. Hari-hari ini di pandemi ini Pak Bol, saya sering ditelepon teman saya. Anakku semari kuliah. Kayaknya orang pegawai. Saya merasa sebagai orang tua. Makanya dengan saya bersyukur ya Allah. Ternyata saya berbisnis itu bukan hanya notok karir pribadi saya, tapi juga karir uang. Gitu. Makanya aku merasa ya Allah bersyukur sekali saya. Gitu loh. Menjadi pebisnis. Dan enak. Oke. Nah, cari mentor yang kedua. Monggo panjenengan cari mentor. Cari mentor orang dekat ini dan ini. Dan saya bersedia. Catat nomor HP saya bersedia. Saya bersedia jam berapapun diganggu. Bukan ganggu itu. Itu justru disuruh Tuhan kalau saya bilang. Orang yang itu disuruh Tuhan. Saya bilang itu. Orang aku jambil itu disuruh Tuhan. Yang ketiga cari mentor, cari mentor. Jadi pertama niat yang kuat dan suci. Mumpun Pak, betul. Sampai itu sejak satu bukan dari dulu ya. Bermimpi, kayak orang sedang kasmaran gitu. Sampai itu. Karena ada hadis qudsi mengatakan begini, Pak. Ana minad doni antibi. Itu hadis qudsi. Aku kata Allah beserta apa yang dipikirkan, yang diinginkan hamba. Kalau hambaku tenanan oleh ini, la haula wala quwwata illa billah. Apa yang tidak bisa bagi Tuhan? Itu loh. Yang tidak boleh dan tidak bisa itu Mas Rozak jadi Tuhan. Itu tidak boleh. Itu batas itu Namrud itu Fir'aun itu tidak boleh, itu limitnya di situ. Mau jadi apa saja bisa. Dan saya berharap anak muda ini, kenapa tidak sampai jadi wali kota atau bupati Jember? Karena itu saya sering koprak-koprak Safin tunggu muda itu udah. Karena orang karena moto Pak, saya ini ketua takmir, gitu loh. Ini kan adik-adik saya, anak-anak saya. Gitu. Ini apa Pak? Walaupun aku nyocok, ya ikilah konsekuensinya belum tuh. Oke, ini rangkaian. Dan saya tidak hari ini sampai sore mungkin dengan tahan. Saya tidak bicara ini. Saya lagi banyak mengupas ini. Next, yang ketiga, rangkaian juga. Ini mantunya, kuat, dolek. Ojo dolek pegawai ini, ojo dolek cuy, kok ayo wes dolek aku dulu Pak.
Karena kalau jenengan dari guru yang mau ilmu ini gak ano, itu kedatang-kedatang. Akhirnya ngeluh saja. Dari buku ngeluh, kok gampang. Nah yang ketiga, baru nanti bikin rencana. Artinya rencana usaha, ilmu itu kan abstrak, gitu. Ilmu itu abstrak. Kalau ngomong ini kan betul-betul wujudnya, omongan ini kan abstrak. Nah, tapi bisnis itu nyata. Nah, karena itu ilmu bisnis yang kita ambil dari mentor itu harus dinarasikan, ditulis, diwujudkan dalam bentuk kertas. Yaitu apa? Bisnis plan atau rencana bisnis. Ibarat panjenengan mau bangun rumah masa depan, ini gambar desainnya. Bisnis plan bukan bisnis, tetapi ini rancangan bisnis. Tapi banyak dulur-dulur saya ini, ketika bisnis tidak pakai bisnis plan, singono tingginya, gitu. Ya pada bangun omah, nggak punya rancangan. Akhirnya itu tambal sulam, gitu. Dan pasti high cost, pasti enggak, kok pasti kan Pak, seberat lah. Dan pasti gagal. Nah, nanti saya sedikit nanti akan berbicara ini habis tunggu kalau tadi dengan Pastor So. Tapi saya sedikit dulu sampai dulu saya akan berbicara ini. Next, yang keempat, baru ngelakoni Pak dengan yakin. Lakon dengan yakin, jangan ragu. Memang yakin, lagi niat. Saya pernah punya cerita yang bagus ini karena pengalaman dengan istri saya. 2-3 tahun yang lalu saya dengan istri saya periksa gigi pagi-pagi di rumput. Pulang itu tuku roti spiku. Panjenengan ngerti roti spiku nggih? Teng rumput Madia. Pagi-pagi Pak. Hari Ahad kalau tidak salah. Suara rame. Situ itu antri Pak. Akhirnya saya cuape saja kalau antri waktu roti antri gitu. Pucuk, saya enggak. Nah istri saya itu kadang tidak jadi, ngedumel. Wong Cina itu dodolan kok mesti laris. Gitu. Saya jawab sama dia, Bunda delok sepiku sukses ini kan saiki delok. Coba delok riwayat sepiku. Itu dia berdiri tahun 93. Jadi kalau sekarang tahun 2023, itu berarti sudah berapa tahun? 30 tahun. Jadi sukses itu memang tidak bisa berusaha. Karena itu butuh keyakinan. Lama dulur Jawa Pak, itu kurang yakin karo tujuan. Sehingga kena angin dikit aja mulai balik uji. Makanya jalan dengan yakin sukses, yakin gitu, yakin sukses. Mari kita doa, kita bahas doa itu harus kita yakin. Kalau dia tidak yakin, pangeran tidak sempat pakai ibadah kemarin. Oke, jadi hari ini saya akan bahas ini. Sebenarnya kalau di dalam materi pulau saya tutupi, itu saya punya 10 materi utama Pak Mol, dan biasanya saya berikan 2-3 hari full Pak, pagi sampai sore 3 hari, atau 2 hari nginep trainingnya, atau saya pecah-pecah tiap minggu. Selebihnya nanti kita kembangkan, tapi materi intinya itu. Tapi hari ini saya mungkin dengan 3 yang inti, yaitu pertama tentang niat tadi ini, yang kedua bicara mindset, yang ketiga nanti habis sholat zuhur saya akan berbicara tentang business plan. Ya, monggo, oke, baik dengan Pak Mail terus dong. Nah, nanti Sabtu lagi terus tidak apa-apa. Pulau nganggur. Pak Mail cukup, ya sudah cukup, tidak apa-apa gitu. Ini rek-rek aja ini sudah, jangan lalu ya. Termasuk ini kalau ada pertanyaan langsung ngacung ya. Pun nunggu. Oke, ini materi pertama 4 langkah mudah, tolong pilih mudah. Kalau jangan mengatakan sulit, sudah, Anda gagal. Mudah. Oke, apa langkahnya? Niat yang kuat dan suci,
cari guru, cari mentor. Yang kedua bikin bisnis plan, yang ketiga jalan. Sekali lagi nanti duit ada di dalam. Modal, misalnya modal, karena banyak orang itu mengeluh modal. Mohon maaf, dalam datanya data. Surabaya ini perputaran uang setiap hari 2 triliun. Ini data dari target penanaman modal. Banyak. Jadi kalau kita sambatan soal duit, saya sering juga dikeluh oleh orang sudah punya duit. Surabaya itu gini duit, gitu loh. Apa no ayat Al-Quran, bakoco, nggak boleh, nggak ada. Kenapa kita tidak bisa menggait itu? Ya karena kita tidak punya kemampuan menggait. Ibaratnya manggais foto, meldu ngarep, tapi kita tidak bisa enggak gimana loh. Orang lain yang terima. Ya karena kita tidak punya ilat. Ilatnya apa? Bisnis. Kalau karyawan harus dipantau, Pak. Ojo nyalahno loh itu, ojo nyalahno. Nas Al-Quran loh itu. Allah itu menurunkan rezeki 10, 1 untuk dunia kerja, 9 untuk sektor dan bisnis. Itu nas Al-Quran. Jadi 4 ini ya. Saya hari ini akan next materi. Nah, niat itu bisa ya. Next innamal a'malu binniyat. Jadi balik lagi niat itu kita jujur agama Pak. Panjenengan teng sini masjid sholat, nawaitunya supaya di alam wong itu syirik. Gitu loh. Niat itu menentukan. Karena niat itu komitmen kita, transaksi kita dengan Allah. Karena itu sih bener. Dan ojo cuma angger mengoh gitu loh. Angger mangap. Niat itu ya teko hati gitu loh. Life is choice, itu pilihan Pak. Next. Nah, ini kebetulan ini saya punya pengalaman ini. Ini teorinya Robert Kiyosaki. Saya jujur saya pernah terdengar dengan ini dulu Pak sebelum saya berbisnis. Karena apa? Karena sebelum saya baca buku ini, saya nyongkok bahwa dalane rezeki ini pangeran itu hanya jadi karyawan. Gitu. Setelah saya baca ini, saya baru sadar. Oh ternyata dalane rezeki Allah itu menurut buku ini ada apa? Yang pertama itu karyawan. Mohon maaf, kalau boleh saya sungguh tidak enak. Ya kalau Pak Agus tadi karena karyawan tingkat tinggi ya. Beliau kan mantan direkturnya Jasa Marga tingkat tinggi. Pensiun gede lah ini. Ya, boleh lah. Dari karyawan, saya tidak mengatakan jadi karyawan jelek. Saya tidak. Tapi hidup harus memilih. Cuman saya kadang-kadang sedih kalau semua karyawan. Orang mau tahu, Pak Mail, kalau jadi pengusaha, siapa karyawannya? Dan kalau Gus Dur jawabnya, gitu aja kok repot. Ya orang Malaysia lah kita undang di sini jadi karyawan kita. Masa kita TKW, TKI Malaysia? Apa ada di Al-Quran itu Indonesia setor buruh kayak itu bahkan memalukan. Memalukan kalau lihat sejarah karena kemerdekaan kita ini kita rebut, Malaysia diberi. Gitu loh. Makanya ini Pak. Oke. Jadi karyawan. Yang pasti karyawan ini pendapatan uang berbanding lurus dengan waktu yang kita S itu bahasa Inggrisnya self employee dari bahasa Inggris itu tukang. Ya, jadi tukang itu kerja nang awake dhewe. Gitu. Tetapi nah ini bagian orang Jawa tidak ada sistem. Misalnya dodolan ditumbuhi dhewe. Gitu loh Pak. Karena tidak ada sistem. Saya punya tetangga di Jemur Ngawinan, warung dulu, saya sudah mengingatkan. Maaf ya, sebut nama. Dunia pun berubah, Pak. Panjenengan dodol tidak bisa, karena mengeluh gitu. Karena merasa kalah dengan Indomaret. Dunia sama berubah.
Kalau panjenengan dodol model lawas gini, nggak bisa. Misalnya gini, dia jualan itu, dia duduk, terus itu pembantu nih Pak. Odol, wah odol ini Bang. Gitu. Jadi terus ketika Abah ini sakit, masuk rumah sakit, tutup toko nih. Kenapa ya? Karena sistemnya sakit, gitu. Saya bilang, Mbak, bikin sistem model inilah. Orang suruh datang ke Indomaret ini. Orang suruh datang, isi apa? Jadi rocok, apa pek wis, ayo. Tapi yang pintu baru cegat. Bayar gitu. Psikologi. Kalau ini kan tidak dilayani. Odol iki yo. Iki gue wis teko, balik gitu. Mohon maaf, sekarang sudah ada. Kenapa? Karena sistemnya ada di dia, bukan di sistem, di ilmu gitu. Kalau Indomaret, yang punya Indomaret tidak pernah datang. Yang punya BCA tidak pernah ada di situ. Ini ada Transmart miliknya Holul Tanjung, tidak pernah Holul Tanjung di situ. Holul Tanjungnya ngelencer nanti. Nah, kalau tukang ya tadi, tapi dia di situ. Ada sistem. Nah, ini bisnisnya ini bisnis motor, yaitu pembisnis yang ada sistemnya. Dan pengusahanya bisa jalan-jalan, bisnisnya jalan, itu ungkapannya. Dan I itu investor. Saya rasa anak-anak muda, Mas, life is choice. Anda bisa milih dari tempat apa. Memang semua pilihan ada di situ. Semua pilihan ada di situ. Tapi orang sekarang ngapain? Tapi kadang-kadang juga gini loh Pak. Setelah saya pelajari risiko. Risiko itu diambil dari bahasa Inggris risk. Itu dari bahasa Arab rizki. Saya baru tahu. Jadi memang risiko itu berbanding lurus dengan rizki. Jadi kalau emas ini jadi pegawai rumah makan situ, misalnya rumah makan Padang, resikonya macam pilih, rezekinya nggak pilih. Tapi kalau emas ini yang punya rumah makan itu, resikonya ya bangkrut rumah makan itu. Tapi rezekinya segede rumah makan. Ada ungkapan high risk high return. Itulah ungkapan. Tapi balik lagi hidup itu sekali. Dan mohon maaf Pak, karena itu saya usul kadang-kadang ke kawan-kawan. Ojo, saya juga nasihati saya sendiri ya Pak. Ojo, kau nyambut kawin dolek malam. Mama, ini kasar, tapi kalau kasar kan kalau ya, kalau ada pas semua nak nalayan. Kau nyambut kawin niatin dolek malam. Tak pantas kau jadi manusia. Kau embek. Kenapa? Karena Tuhan itu nyuruh makan embek. Jadi embek itu oleh Tuhan diberi tugas untuk makan. Gemuk dibeli dari sate dimakan manusia. Kalau manusia bukan untuk makan, itu merendahkan Tuhan. Jadi ngapunten sekali. Jangan sekali-kali kita mencari bekerja itu cari makan. Itu menghina Allah. Karena tidak ada di Al-Quran. Gitu loh. Kemarin saya berbicara SS, saya bicara ini tentang rezeki. Itu tidak. Kalau di Al-Quran itu menjadi hamba dan khalifah. Supaya kita zakat, supaya kita ya gitu. Bukan makan. Makan harus disiapkan orang. Gitu. Yang paling kenal Pak Jonan dengan hayati itu ayam potong. Saya itu sering pernah tergetar sama Mas Indra menghayati hidupnya ayam potong. Kasihan ayam potong. Kayak mana jamnya baru dipotong. Kasihan saya. Tetapi itu pengorbanan untuk manusia. Tapi manusia tidak boleh seperti itu. Tapi itulah tugasnya ayam, tugasnya kambing. Manusia bukan. Maksud saya gini, kalau kita hidup kita jadi makan, ya akhirnya merendahkan, meremehkan konsep Allah. Jangan jadi hamba itu, menjadi khalifah itu khair mas'al qawlina sudah. Oke, jadi balik lagi, hidup itu ada apa? Life is choice. Mau memilih sebagai apa? Dulu saya 10 tahun karyawan, 10 tahun. Saya bersaksi tidak enak.
Saya pernah marah pada diri saya karena anak saya perempuan yang pertama itu. Waktu itu Pak Bol, itu mau ikut lomba, waktu sekolah masih sekolah itu ikut lomba. Jeneng-jenengnya anak kecil Pak. Ya nanti datang ya aku tampil dan pada hari tampil saya tidak bisa datang. Ya karena saya bekerja, ada tugas dan persoalan. Rasanya berontak saya. Tapi tidak bertahan, tidak puasa karena karyawan. Tapi setelah saya bisnis, pekerjaan saya tiap hari mengantarkan anak saya sekolah. Itu bagian dari dendam saya pada diri saya sendiri. Mengantarkan anak saya. Tiap pagi saya antarkan anak saya. Sampai sudah SMA. Oke, jadi niat itu ini Pak, pilih. Next. Kesimpulannya, bisnis itu mindset. Mindset itu ya, bukan uang, bukan tenaga. Pendidikan kita itu dididik untuk terampil. Tapi terampilnya terampil fisik. Makanya saya senang ada ungkapan gini. Di dalam diri manusia itu ada hardware, ada software. Saya berharap Abah Koco ini hardware-nya tua. Software-nya sih no. Pak Ambul ini tak ada lo. Hardware-nya wis tua, wis pensiun. Hardware-nya. Tetap software-nya. Suka baca, itu yang saya. Tapi sebaliknya lo Mas, aku sering delok ada nom lo Mas. Hardware-nya nom. Software-nya pesawat. Jadi bagi saya tua muda itu soal fisik. Software-nya harus update terus. Pentium berapa lah istilah gitu loh. Makanya nyari ilmu itu minal mahdi ilalah bagaimana Ustaz Ali Fauzi ngomong gitu di situ. Nyari ilmu itu kan itu. Oke, jadi pada dasarnya bisnis itu mindset. Mindset itu apa? Mindset itu pola pikir yang dibentuk oleh belief, bukan knowledge. Ini bahasa itu. Belief itu keyakinan. Jadi pola pikir, ini definisi sana bahasa pulau nih. Sana definisi pulau, ini definisi ilmu pengetahuan umum. Mindset itu pola pikir yang dibentuk oleh belief. Belief itu keyakinan, bukan pengetahuan. Gitu. Sederhana saja. Ini sehat, air dan menyehatkan, suci. Tapi kalau Pak Sukoco meminum ini dengan membayangkan bahwa ini air comberan, Abah Koco bisa kekal. Makanya saya sering didik diri saya, perutmu boleh sakit, mail tidak boleh sakit. Itu saya. Ya. Misalnya, ya paru-parumu oleh lorong, tapi mail tidak boleh lorong. Dan saya bilang, mek kon loro paru-paru, ngobati nang dokter sepuh. Tapi mek mail sing sakit, obati masjid. Dan hari ini Pak, orang sakit itu gara-gara sakit mail. Ini penelitian. Terakhir malah kecenderungan orang stres, depresi itu naik karena tekanan hidup. Dan yang saya bilang, manusia modern seperti kita ini manusia yang paling sibuk dalam sejarah manusia. Kenapa? Karena kita dipaksa menjadi manusia amfibi, Pak. Kalau dulu zaman Pak Mul, ya, waktu Tasik Nem, hidup ini ya hidup nyantai aja, Pak. Tidak ada hidup maya. Urusan maya itu urusannya dukun, hanya tersentuh orang. Gitu, hidup nyata. Hari ini Pak Mul dipaksa menjadi manusia amfibi, hidup di dua alam, termasuk Abah Sukoco. Yo alam nyata ini dan alam maya. Apa itu di grup-grup WA itu, Pak? Kalau Abah Koco udah aktif di situ, atau Mas
Doni tidak aktif di grup-grup itu artinya Mas Doni sudah dead. Karena itu kita harus melayani juga itu. Saya ini grup WA itu banyak. Metala Deni tidak nyambut gawe saya. Entek gitu. Tapi kalau saya tidak aktif, main mati, tidak ada main. Sehingga saya kadang-kadang itu ya ini. Itu aja Pak. Kecuali mau innalillahi itu saya ucapkan innalillahi. Ya, jujur aja saya di grup RW, RT, itu mah diladeni. Paling satu karat kadang-kadang. Saya jujurnya tidak aktif, tapi kalau tabir ya, karena saya ketua tabir saya harus update. Tapi kalau itu saya sering, bahkan aliran saya aliran jamaah takhir Pak. Baru biar turu baru tak setel grup itu. Mereka akhirnya tak telepon, mereka tak sinkron dari awal, entek Pak. Jadi kita ini memang dipaksa oleh hidup kita ini menjadi manusia sibuk, gitu. Termasuk biaya hidup. Apa Konco? Kalau dulu biaya hidup tidak ada pulsa, gitu loh. Sekarang ada pulsa macam-macam. HP ini kita DP, ya. 5 tahun lagi kita dapat kelihatan sudah. Kelihatan kalau HP kita jadul ini berarti indikator ini tidak sejahtera hidupnya ini. Jadi kita didikte oleh untuk menjadi gitu loh. Makanya, oke. Jadi pola pikir yang dibentuk oleh belief, yakin. Ini yang makanya saya berharap masjid harus tampil. Nyun saya bangun. Saya ini kadang-kadang mohon maaf itu. Saya ini kadang-kadang merasa galau dengan perbuatan. Istri saya dosen. Saya bilang, "Men, kampus itu penemuan wisuda orang rongeu. Terus kita nanti di mana?" Gitu loh. Ini bingung loh. Saya ini wakil ketua alumni ini. Ketuanya Menteri Tenaga Kerja. Jadi belum bertanggung jawab dengan orang-orang yang lulus. Bingung Pak. Lulus bingung. Saya bilang sama istri, enak saja kampus itu. Gitu. Doce petang tahun lulus. Mari orang bingung. Maka itu saya berharap masjid mengimbang. Ketika dunia pendidikan tidak mampu. Ya kalau dulu Pak ada konsep link and match Pak. Link and match itu kampus nyetak karyawan, SDM, industri menerima. Industri Indonesia ambruk Pak, kalah negara Cina Pak. Kita impor semuanya. Akhirnya lulusan perguruan tinggi ngelayang Pak. Banyak, makanya saya banyak coba. Karena itulah masjid harus menampung ini. Uang, ayo bisnis, gitu loh, ayo bisnis. Wah enak kok, gitu loh. Itu yang saya tawarkan ke masjid. Ya, mindset itu pola pikir yang dibentuk oleh keyakinan. Makanya kalau dengan yakin bisa, saya yakin, dan Allah akan membantu. Kalau Allah sudah membantu bisa, apa yang tidak bisa? Gitu loh. Cuma kadang-kadang akhirnya ini sih pernah. Dari itu saya tahu. Hanya dari pertanyaan yang di hari Rabu itu kan pertanyaan, saya ingin berwisata, tapi saya takut. Takut ini yang harus ditrain. Kalau tidak setan, misalnya takut, ini dulu melaku seperti, gitu. Apa yang ditakutkan? Jadi kalau bapak takut, ambil kertas, jangan taruh di sini. Ngapunten. Orang ini jangan taruh di sini beledos sih Pak. Yo bro. Gagal misalnya, gagal. Takut. Misalnya Pak Daku, naco. Coba Pak baca lagi. Apa kamu pingin gagal? Ya. Kan Pak Naco kan nggak pingin gagal. Kan betul. Takut gagal. Tanya. Dulu ya saya gitu. Takut gagal. Apa kamu pingin gagal? Lah kalau pingin gagal kenapa kamu takut? Kamu nggak percaya sama Tuhan?
Kamu merasa Tuhan tidur. Tuhan bekerja dengan mekanisme. Sehingga niatmu lebih. Jadi takut itu perlu digempur. Karena kalau tidak itu demit, Pak. Itu setan yang membuat kita kaget. Itu memang tugasnya setan, membuat kita tidak berdaya. Jadi, nah itulah yang sebetulnya pola pikir yang dibentuk oleh beliau. Keyakinan. Oke. Next. Terus ini, bisnis itu jadi entrepreneurship. Entrepreneurship itu ini istilah. Kalau Indonesianya wirausaha. Ini penting, wirausaha. Menurut saya definisi benar, wirausaha. Wira sama usaha. Wira itu apa? Bahasa Jawanya. Apa Pak Wiro itu? Pendekar. Wiro sableng. Pendekar. Usaha. Poinnya begini. Pengusaha itu memang pendekar. Bukan pakar. Makanya pengusaha, seorang pebisnis itu tidak hanya berhenti di teori, tapi di praktek. Sekolah kita hanya memberi teori, minus praktek. Gitu. Jadi wira swasta itu, orang wira swasta itu memang orang yang mau bergerak. Tidak. Itu. Next. Inti entrepreneurship wirausaha tadi itu, Pak. Ini yang menarik. Bapak-bapak kalau mau ngopi Pak Mul nyatet beberapa. Tapi kalau mau bisa minta file ini ke jadi bapak-bapak yang menginginkan file ini minta saja sama yang berwajib Pak Muslim. Minta saja. Jadi inti entrepreneurship itu keberanian mengambil risiko. Jadi pengusaha itu intinya berani mengambil risiko. Itu pekerjaan pengusaha, itu ilmu pengusaha. Berani mengambil risiko. Gitu. Bukan matematika, bukan. Oke, next. Saya ingin berani itu nyali plus visi. Jadi anak muda itu punya berani, punya nyali, tapi sering tidak punya visi. Jadi masuk dalam visi itu balik lagi ke nawa itu tadi. Misalnya pun Pak Mul atau apa, aku pingin urip tak durung mati, aku pingin berguna denganku, ben aku itu oleh sanggup mati kowe akeh lah. Karena itu aku harus, itu akan mendorong abang bergerak. Tidak takut, gitu. Jadi visi itu akan apa benar misalnya anak nom misalnya, makku loro, aku kudu nebus sakobak ning gene misalnya ning gene jalan tembakan misalnya. Tapi ini ono perang ning gene Polda ini, dia akan berusaha untuk gitu loh. Jadi niat tadi, visi tadi itu mendorong. Karena itu kita harus dimulai dengan niat. Tapi suci itu ya ono manfaatnya juga bawa diri tok gitu loh. Oke, berani nyali daya itu. Oke. Terus visi itu siapa saya nanti atau oke. Terus nah, ini risiko Pak, ya tadi sudah saya jelaskan. Risiko itu terus kesimpulannya risiko itu sama dengan rezeki. Kesimpulannya aja saya pakai sinten iki calon. Kesimpulannya bisnis itu entrepreneurship itu mindset ini. Tutup cuek. Sekali lagi itu poinnya itu. Intinya itu. Nah ini dibentuk oleh keyakinan dan keyakinan itu dibentuk oleh niat. Betul. Nah jangan tidak harus bos tadi umumnya sampai makan ya sudah. Tapi saya ingin punya karyawan. Gitu. Saya ingin berguna, saya ingin anak saya besok gitu. Itu akan ada. Next, jadi kesimpulannya ini. Barangkali ada pertanyaan. Ini materi yang pertama. Jadi kesimpulannya, menurut saya kesimpulan pertama materi ini, bisnis itu dimulai pertama dengan niat.
niat itu membentuk mindset dan bisnis itu mindset. Itu duit. Karena cara berpikir kita bisnis itu duit, bukan duit. Maka kalau diibaratkan tubuh, Pak, diibaratkan tubuh, ya, bisnis itu otak, duit itu darah. Memang otak akan lebih maksimal kalau ada darah. Tapi darahnya bagus, duitnya akeh, baru bagus, uteke melenceng. Jadi kalau berbicara intinya itu otak. Darah itu memang penting, duit itu darah. Itu memang penting. Tapi aja ngomong nomor loro lah, kalau boleh saya bilang nomor loro. Tapi aja ngomong nomor loro dhewe nek nomor 1 durung pernah belum ditoto. Itulah poin. Oke, barangkali ada pertanyaan. Pak. Ngaco. Sesuai pengalaman bagus. Artinya begini, yang diceritakan kami bicarakan niat, walaupun tadi mungkin niatnya itu belum terlalu besar mungkin hanya karena memang hanya ingin saja. Yang jadi pertanyaan dari saya adalah modal dari bank itu kira-kira apa sih masyarakat? Bicara mengenai bank ya. Nah ini kalau sudah foto ini baru nonton darah. Darah itu Pak, itu modal. Modal itu sebetulnya banyak. Salah satunya itu jauh. Misalnya gini, tentu saja. Ini sering Pak. Ada anak muda setelah begini datang. Namanya saya mau bisnis. Oh bagus, tapi saya tidak punya modal. Apa itu namanya modal? Duit. Saya bilang, gimana kalau tanganmu tak potong, tak tegur saya? Itu enggak. Baru benar, tidak mau. Berarti kamu punya satu. Poin ini memang pendidikan. Pendidikan kita itu tidak mendidik kita bahwa diri kita itu modal bersama. Gitu loh. Tolong coba lalek ini. Gitu loh. Oke. Memang salah satu modal itu. Untuk jangan banyak ada bank, ada kawan, ada BUMN, banyak. Sejauh Bapak punya prospek bisnis, Abang juga nyari Pak orang yang minjem, yang minjem. Kalau Bang tidak ada minjem ke bank Pak, dari mana pendapatan dia kalau bukan dari selisih? Cuman kadang-kadang gini. Umat Islam itu menurut saya ya, masih banyak masyarakat saya punya pendapat, saya pernah ditanya namanya yang saya mau betul, tapi saya sudah pinjam bank syariah tidak ada yang mau. Ini yang mau pinjam saya BR. Saya tanya, awakku bisnis atau Pak Naku mau bisnis itu apa tujuan? Kalau hanya sekedar cari makan, mohon maaf kalau saya mentornya, saya tidak tahu. Kalau tujuannya cuma boleh makan, bagi saya itu riba. Tapi kalau tujuanmu menciptakan lapangan pekerjaan yang mulia, bagi saya, tapi itu dulu, nanti 5 bulan, 1 tahun tidak. Itu. Poinnya gini, kadang-kadang saya kritik, kadang-kadang umat Islam itu menjadikan agama itu bukan solusi, malah penghalang. Gitu. Ada Al-Quran apa itu? Tuhan tidak yusri apa itu? Tidak merepotkan, ada ayat Al-Quran. Kadang-kadang itu. Itu mirip. Saya anti riba, tapi saya tidak anti bank. Saya kemarin mendengarkan Gus Dur. Saya tidak ahli, kalau bicara fikih istri saya itu saya sejarah, saya ini kalau bicara kuliah, IAIN gitu loh. Saya
Gus Bahar mengatakan yang dimaksud bank-bank sekarang ini dengan yang riba yang dikatakan Al-Quran itu zaman Rasulullah. Itu sejenis riba zaman yang dianggap itu adalah rentenir yang betul-betul nyekik. Kalau bukan sesuatu, apalagi itu banknya bank negara. Maka itu Gus Bahar bilang kalau bank negara, bank negara Mandiri, BRI itu bukan milik perorangan. Jadi kembali lagi saya punya pandangan niatnya itu apa? Kalau niatnya mulia, jangan dipersoalkan yang debat. Jadi kalau berbicara ini fikih Pak, ini pandangan fikih. Kalau Bapak mencari pandangan fikih tentang bank, mungkin mengubah pendapat itu. Gitu. Karena itu kembalikan kepada Allah yang inti. Nah, walaupun nanti pelan-pelan merangkak ke ideal. Bahkan idealnya besok panjenengan ngedek bank gitu. Karena Nyun Sewu Pak Mul, saya sekarang ini sedang berhadapan dengan kawan-kawan muslim yang anti riba. Saya bilang, mohon maaf ya, saya semenjak, makanya ketika saya jadi ketua IJTI di kelompok itu, saya ketua IJTI. Program saya mendorong lahirnya usaha. Saya agak kecewa pada kawan-kawan muda ini kita. Saya bilang, kita muslim ini perlu bangkit secara gitu. Untuk itu kita harus membangun atmosfer lingkungan bisnis, gitu, ekosistem bisnis. Dan dalam ekosistem itu kita harus pertama ta'awun. Nah, untuk berbicara soal uang, serahkan bank yang ahli. Nah, kalau Jawa apa? Bisnis itu ada 5. Ada produk, ada pasar, ada uang, ada manajemen, ada usaha. Namanya Jawa pribumi. 5-5-nya dilakoni dhewe. Misalnya main tukang mebel, ulaan kayu dhewe. Kok dipasar dhewe. Dadi lemari didol dhewe. Oleh duit dihitung dhewe. Jadi A sampai Z dilakoni. Memang koyo Superman serba bisa. Tapi Superman kelas kampung. Tidak bisa besar. Nabi mengatakan serahkan sesuatu pada ahli. Pebisnis itu tidak ahli di situ. Serahkan kepada pihak lain yang memang ahli di pengelolaan finansial. Gitu. Jadi saran saya kalau jangan ragu kalau memang ini problemnya. Bank, banyak kawan-kawan kita itu. Bank itu lembaga yang profesional, yang legit, yang profesional. Jadi kalau di nikah itu kan harus kufu. Sering ya kufu. Iki profesional, pembukuannya mana? Iki saenake pembukuan. Sehingga kadang-kadang pemenang mau Pak, antara duit dagangan, duit keluarga, dan di situ waktu oleh pinjaman buang duitnya akeh. Mulai mikir rokokan sing mau rokokan itu disabsu. Oh gitu. Wah, awalnya duitnya akeh, Pak. Barang duitnya nanti ndak iso ngangsur. Ketika ndak ngangsur, karena buang-buang itu Yahudi. Loh, saya pernah anak muda, saya jadi pelatih mentor bisnis di bank. Ketika ada masalah dengan bank, saya diminta untuk menjadi saksi meringankan. Tapi setelah saya baca, dia cerita waktu ini, gini. Namanya saya sing sama waktu kok aku suruh bela waktu. Gitu. Apa masalahnya? Lalu dia dapat pinjaman. Rumahnya ada di tang sini sebagai jaminan. Oleh toko itu Pak, jika itu